Misteri satu ini bisa dibilang cukup terkenal di Reddit. Jadi, ada sebuah situs image hosting, di mana kalian bisa mengupload beragam foto di website tersebut. Namun, di dalam website ini tersembunyi informasi mengenai pembunuh bayaran misterius sampai-sampai dikaitkan dengan pembunuhan yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Selamat datang di Rainforce. Kali ini kita akan membahas sebuah internet misteri yang berjudul Lake City Quiet Pills. Pada bulan Desember 2007, seorang user Reddit yang bernama Religion of Peace muncul. Diketahui dia memiliki nama asli Milo. User Reddit satu ini memiliki riwayat aktivitas yang mencurigakan di Reddit. Misalnya, dia sempat menjadi moderator di subreddit Jailbait. Well, sebenarnya ini adalah subreddit yang cukup kontroversi, di mana orang-orang saling membagikan foto gadis di bawah umur yang secara teknis foto-foto yang dibagikan bukan yang sampai NSFW, tetapi lebih ke provokatif. Subreddit ini pada akhirnya di take down setelah mendapatkan atensi dari media besar. Aku lupa bilang kalau Milo atau Religion of Peace adalah seorang kakek tua kelahiran 1930. Di beberapa post, dia secara konsisten menyebutkan kalau umurnya adalah 79 tahun. Ngomong-ngomong, kalau kalian lihat histori Reddit-nya, Religion of Peace terbilang sangat aktif dalam berdiskusi. Ini adalah sesuatu yang tentunya tidak umum dilakukan untuk orang tua yang umurnya hampir 80 tahun. Tetapi, dia ada sedikit blunder di sini. Di post yang lain, dia menyebutkan bahwa umurnya adalah 70 tahun. Dari sini, kita mulai mempertanyakan berapa umur Milo yang sebenarnya. Selain itu, Milo juga sempat bercerita bahwa dia adalah seorang mantan tentara. Saat berumur 13 tahun, dia memutuskan untuk mendaftar militer pada Perang Dunia II. Karena dia memiliki background militer, dia cukup sering berdiskusi atau membahas hal-hal yang berkaitan dengan konflik, geopolitik, atau pengalaman pribadinya selama berkecimpung di dunia militer. Setelah pensiun dari militer, Milo memutuskan untuk fokus mendalami computer science. Tidak diragukan, kemampuannya dalam programming terlihat cukup meyakinkan. Oh ya, selain dia sangat aktif di Reddit, kakek tua satu ini juga cukup sering mengucapkan beragam kata-kata kasar dan sumpah serapah di berbagai postingan. Selain daripada itu, dia juga sering menuliskan kata-kata cabul, mengingat dia saat itu menjadi moderator di subreddit Jailbait. Hal menarik dimulai pada tanggal 19 Mei 2009. Milo memposting sebuah image hosting service buatannya dengan nama domain lakecityquietpills.com. Situs itu dia namakan dengan That Old Guy's Image Host. Basically, situs ini seperti ImageUR, di mana kalian bisa mengupload foto dan membagikan linknya ke berbagai platform sosial media, seperti Reddit atau situs image board lainnya. Karena Milo sangat aktif di Reddit, dia tidak segan-segan mempromosikan situs buatannya di berbagai forum subreddit. Tidak terkecuali subreddit Jailbait yang sebelumnya dia moderatori. Hitung-hitung self-promotion. Singkat cerita, dari situs itu, Milo berhasil mengumpulkan foto sebanyak ribuan foto, dan sebagian besar gambar yang diupload adalah foto-foto eksplisit. Ya, kalian tahu sendirilah. Pada tanggal 16 Juli 2009, di sebuah post mengenai bocoran dokumen terkait testimoni dari anggota assassin CIA yang direkrut dari Navy SEAL, dan Religion of Peace atau Milo menuliskan sebuah komentar. Milo mengatakan kalau aksi pembunuhan atau assassination itu memang nyata dan diperlukan, karena sistem hukum tidak selalu bisa menyelesaikan masalah. Milo kemudian menyebut ada organisasi kriminal yang mungkin butuh dosis Lake City Quiet Pills, istilah misterius yang menjadi nama domain websitenya. Kesimpulannya, dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, selain cabul, Milo nampaknya menyembunyikan semacam rahasia gelap,
dan mungkin lebih buruk dari yang kita kira sebelumnya. Tambahan, Religion of Peace sempat menuliskan komentar pada 17 Juli 2009 terkait keluhannya mengenai spam yang meresahkan. Komentar ini merupakan kata-kata terakhir darinya. Pada tanggal 18 Juli 2009, seorang user Reddit yang bernama 26 mengumumkan kalau Religion of Peace atau Milo dikabarkan telah meninggal dunia pada usianya yang ke-79. Disebutkan, 26 adalah orang yang menyediakan Milo, platform hosting untuk website miliknya. Beberapa poin penting dari postingan ini diantaranya, Milo adalah sosok yang temperamental. Dia tidak punya kenalan atau keluarga dekat, hanya memiliki beberapa kenalan di tempat kerja dan tetangga sekitarnya. Sesuai permintaan Milo, tidak ada upacara keagamaan. Abu kremasinya disebar di hutan Pennsylvania, dan barang-barang peninggalannya dibagikan ke berbagai pihak. Meski dikenal menyebalkan, 26 tetap akan merindukannya. Dari postingan ini, 26 sepertinya memiliki hubungan dekat dengan Milo. Dia mampu mendeskripsikan wataknya dan dipercaya Milo untuk melakukan hal terakhir padanya setelah meninggal. Sebelum lanjut lebih jauh, postingan ini dipost di subreddit default, yaitu reddit.com. Sekedar info, pada awal-awal dibentuknya Reddit, subreddit belum begitu bervariasi. Apapun yang user Reddit posting pada saat itu, jika tidak ditempatkan di satu subreddit tertentu, otomatis akan masuk ke subreddit default. Itulah kenapa subreddit ini bisa sangat ramai. Segala macam topik bisa bercampur aduk, mulai dari politik, meme, berita, sampai hal-hal aneh pun jadi satu. Namun pada akhirnya, subreddit ini akhirnya ditutup karena banyaknya subreddit spesifik yang kian bermunculan. Kembali ke postingan 26. Karena dia memposting berita kematian Milo di subreddit default, otomatis orang-orang di Reddit jadi penasaran dengan siapa itu Milo. Dengan kekuatan detektif dari para user Reddit, mereka pun mulai mengulik lebih jauh. Beberapa orang menganggap ini adalah hoax yang ditujukan untuk meningkatkan traffic dari situs Lake City Quiet Pills. Beberapa di antaranya mencoba menggali lebih dalam lagi, dan mereka akhirnya sampai ke sebuah forum berita yang bernama Fark. Di forum tersebut ada sebuah profil dari seorang user yang bernama Angel26, dan akun tersebut dibuat pada tahun 2001 silam. Yang menarik adalah tulisan di bio-nya yang jika diterjemahkan kurang lebih seperti ini: memberikan Lake City Quiet Pills kepada para petebas sialan yang butuh istirahat permanen sejak 1968. Menurut banyak orang, dia juga punya akun email yang ditautkan dengan akun Fark-nya, angel26@lakecityquietpills.com. Di berbagai diskusi yang ditemukan di Fark, Angel26 diketahui memiliki minat yang cukup mirip dengan Milo, yaitu politik perang. Selain itu, dia juga memiliki latar belakang militer sebelumnya. Dari sini, Angel26 dan user26 di Reddit sebelumnya kemungkinan besar adalah orang yang sama. Angel26 sempat ditemukan di berbagai forum lain di internet, seperti ZBrush atau forum 3D modeling dan Yahoo Answer. Ngomong-ngomong, Lake City Quiet Pills sebenarnya memiliki istilah yang cukup mirip dengan Lake City Army Ammunition Plant, sebuah pabrik amunisi milik pemerintah Amerika Serikat yang memiliki sejarah panjang dan cukup penting dalam industri pertahanan Amerika Serikat. Pabrik ini difungsikan untuk memproduksi peluru dan amunisi kaliber kecil untuk Angkatan Darat Amerika Serikat. Sekarang, kita akan masuk lebih dalam ke websitenya. Tampilan yang sedang kalian lihat sekarang itu beralamatkan lakecityquietpills.com/foto/multihost/index.php. Kalau kita coba ke root directory atau hanya mengakses lakecityquietpills.com, tidak ada yang muncul, hanya menampilkan halaman kosong. Tetapi, kalau dilihat melalui view source, ada sesuatu yang tersimpan di dalam HTML-nya, yaitu sebuah daftar lowongan pekerjaan. Kalau kalian perhatikan, sebagian besar requirement yang ditulis di sini membutuhkan skill bahasa asing.
Ada banyak istilah yang disebut, tetapi ada satu yang menarik, W/W. Istilah ini bisa merujuk pada work or want, istilah yang dipakai untuk menunjukkan status atau kebutuhan kerja secara cepat tanpa penjelasan panjang. Di sisi lain, W/W juga merujuk pada wet work, istilah yang merujuk pada pekerjaan kotor, atau dalam konteks ini, seorang pembunuh bayaran. Di bagian akhir tertulis bahwa Angels mempunyai job posting untuk wilayah Eropa dan Asia, dan ada seorang bernama Shed sedang memantau kalender. Kemungkinan besar yang menulis pesan semacam ini adalah Angel 26. Sebelumnya, dia menyebutkan kalau dialah yang menyediakan layanan hosting untuk websitenya Milo, dan setelah sepeninggal Milo, tidak ada lagi yang punya akses untuk mengubah isi HTML-nya, juga bukan dari Angel 26 sendiri. Tulisan ini dibuat pada 17 Juli 2009. Kemudian, di tanggal yang lain pada 14 November 2009, Angel 26 memberitahu kalau warisan Milo dipakai untuk membayar orang-orang yang dulu pernah ikut operasi atau tugas antara tahun 2005 sampai 2009. Pembagian uang dihitung berdasarkan frekuensi kerja, bukan total bayaran sebelumnya. Bayaran yang bisa didapatkan yaitu 3.000 sampai 4.000 dolar. Pernyataan Angel 26 mendeskripsikan bahwa Milo memiliki beberapa bawahan untuk melakukan semacam tugas atau operasi tertentu, dan itu berlangsung sejak 2005. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 2010, tertulis sepenggal ucapan selamat tahun baru dari Angel 26. Dia menyebutkan akan ada pesta ulang tahun untuk Milo pada tanggal 19 Januari. Dimulai pada pukul 3 sore di tempat biasa. Mereka menyiapkan kamar hotel 3 hari untuk tamu dari luar kota dan semalam untuk yang lokal. Ditutup dengan ajakan untuk minum bersama mengenang Milo. Mungkin dari sini kita menganggap kalau tidak ada yang salah dengan tulisan ini. Maksudku, apa salahnya merayakan tahun baru sembari mengenang kembali rekan yang sudah meninggal? Pada tanggal 18 Januari 2010, Angel 26 menulis bahwa mereka sudah memesan 38 kamar di Marriott 46. Kartu kunci untuk peserta lokal bisa diambil di pesta, dan dipersilahkan untuk reservasi ke Shed. Para tamu cukup menyebutkan travel name di meja resepsionis tanpa perlu menunjukkan ID mereka, karena biaya sudah ditanggung. Mereka diminta menjaga penggunaan room service di bawah 500 dolar dan ditekankan bahwa telepon hotel tidak aman. Transportasi disiapkan berupa bus yang berangkat pada pukul 13.30 dari hotel, serta voucher layanan mobil untuk pulang. Ada yang janggal dari tulisan ini. Jika mereka berniat untuk berpesta, mengapa mereka dilarang untuk menggunakan telepon hotel? Selain itu, mengapa mereka harus menggunakan travel name untuk masuk ke kamar hotel? Travel name yang dimaksud sebetulnya bisa diartikan sebagai nama palsu. Jelas, ada sesuatu yang tidak beres yang sedang terjadi. Dan sepertinya ini bukan hanya sekedar pesta biasa. Secara kebetulan, pada tanggal 19 Januari 2010, salah satu pendiri sayap militer Hamas yang bernama Mahmoud Al-Mabhouh dibunuh setelah check-in di Hotel Al-Bustan Rotana yang berlokasi di Dubai. Sehari sebelum pembunuhan itu terjadi, sebanyak kurang lebih 27 agen tiba di Dubai menggunakan paspor palsu dari berbagai negara seperti Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, dan Australia. 27 orang itu menyamar ke dalam kelompok kecil. Setelah Mahmud masuk ke kamar, tim eksekutor yang berisi 4 orang inti berhasil masuk. Prosesnya cepat tanpa keributan berarti. Banyak orang menganggap ini ada keterlibatannya dengan Mossad atau agen rahasia Israel. Pakar intelijen menyebutkan bahwa ini adalah salah satu operasi pembunuhan paling rapi di era modern. Terakhir, pada tanggal 2 Februari 2010, Angel 26 menuliskan daftar tagihan seusai pesta. Di kalimat terakhirnya tertulis, "Kalian semua membuat Milo bangga. Thanks." Secara garis besar, timeline misteri Lake City Quiet Pills
berakhir di operasi pembunuhan Mahmud Al-Mabhouh. Di bagian ini, kita akan menelusuri lebih dalam mengenai origin dari Lake City Quiet Pills, yang mana ini tidak ada kaitannya dengan konspirasi dari tragedi yang sebelumnya terjadi. Ketika aku coba ulik arsip situs Lake City Quiet Pills, aku baru sadar kalau sekitar bulan November 2023, situs Lake City Quiet Pills ternyata sudah dihapus dari arsip Wayback Machine. Alhasil, sulit untuk menyelam lebih dalam ke topik yang satu ini. Tetapi, kali ini aku akan ambil referensi dari seorang YouTuber luar yang bernama Nexpo, yang mana dia membuat video pembahasan dan investigasi Lake City Quiet Pills dengan cukup detail. Videonya sendiri bahkan berdurasi sejam. Tentunya, aku tidak akan bahas semuanya. Aku akan ambil bagian-bagian pentingnya tanpa mengurangi esensi dari hasil penyelidikan yang sudah dilakukan Nexpo. Melalui sebuah forum di internet yang bernama DSF, situs Lake City Quiet Pills sebetulnya telah mengalami beberapa kali pergantian admin. Admin pertama tentunya Religion of Peace atau Milo, kemudian digantikan oleh 26. 26 kemudian dikabarkan meninggal dunia saat bertugas di Afrika. Setelah itu, posisi admin diserahkan kepada GP4. Dari GP4 berlanjut ke Pierce, lalu ke Bishop, ke Tim, dan terakhir ke Matamio. Sebelum akhirnya situs ini ditutup permanen. Situs Lake City Quiet Pills sebenarnya sempat online pada tahun 2004 dengan tampilan seperti ini. Diketahui, IP address Lake City Quiet Pills ternyata pernah digunakan oleh sebuah website dengan nama domain crystalwind.com. Kalau yang aku lihat dari arsip tahun 90-an, website ini sebenarnya menawarkan jasa konsulting IT ke berbagai bisnis. Dijalankan oleh seorang individu yang bernama Mike. Di tahun 1998, website ini tiba-tiba menambahkan tulisan opini politik. Pada bulan Juni tahun 2000, tampilan website ini berubah total. Hanya menunjukkan emoji smile dengan sepenggal quote dari seorang programmer yang bernama Daniel Gizmoran. Dari sinilah mulai banyak sekali kebetulan. Religion of Peace atau Milo sempat menyebut kata Daniel Gizmoran di salah satu komentar Reddit-nya. Kemudian, setelah event 911 pada tahun 2001, tampilan website Crystal Wind menjadi seperti yang kalian lihat sekarang. Aneh dan tidak biasa. Berbeda jauh dengan sebelumnya yang menampilkan jasa konsulting IT. Dan pada tahun 2004, tampilan website Crystal Wind berubah seperti ini. Tampilan yang sama dengan Lake City Quiet Pills pada saat pertama kali online. Pada tahun 2007, tampilan website Crystal Wind entah bagaimana berubah menjadi directory folder. Ada banyak folder di sini, tetapi yang paling mencolok yaitu folder Sergi. Folder ini menyimpan kumpulan template model 3D yang cukup bervariasi. Secara keseluruhan, website ini memang aneh. Situs Crystal Wind yang pada awalnya merupakan website konsulting, perlahan-lahan tampilannya berubah dan berakhir menjadi sebuah directory folder yang penuh dengan model 3D. Anyway, model 3D biasanya menyimpan file catatan yang berisi kredit atau keterangan lainnya dari si kreator. Nah, salah satu model 3D yang ditemukan menyimpan catatan kredit kepada seseorang yang bernama Tentative. Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, nama Tentative ternyata pernah muncul di sebuah mailing list yang ditemukan di internet. Di bagian paling bawah terdapat tulisan Mike Adams dan sebuah email yang bertuliskan trend@crystalwind.com. Setidaknya, ini adalah sebuah bukti bahwa Mike ternyata adalah seorang 3D modeler. Berbicara soal 3D modeling, Religion of Peace ternyata pernah mengupload gambar 3D model yang dia temukan dari ZBrush. Ini selaras dengan bukti bahwa Angel26 sebelumnya pernah bergabung di forum ZBrush. Ada juga sebuah kebetulan di mana di beberapa postingan yang ditemukan, tulisan Angel26 dan Religion of Peace memiliki tipe yang sama. Sebetulnya masih banyak cocok logi yang bisa dihubungkan dengan Religion of Peace, Angel26, dan Mike. Menariknya,
Nexpo sampai menyewa private investigator hanya untuk mendalami kasus ini. Dan dia pun mendapatkan email Angel26 yang tidak terpakai. Dan apa kalian tahu email tersebut mengarah ke siapa? Betul, Mike, orang yang bertanggung jawab di balik situs Crystalwyn sebelumnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Religion of Peace, Milo, Ready26, Angel26, Mike, dan bahkan Sid kemungkinan besar adalah orang yang sama. Masuk akal mengapa Religion of Peace sering membahas politik, sebab Mike juga kedapatan menuliskan hal yang berhubungan dengan politik di website Crystalwyn miliknya. Jangan lupakan kalau Mike, Religion of Peace, dan Angel26 sama-sama mempunyai background IT di beberapa bukti yang sudah ditemukan. Daripada makin panjang, aku akan tutup dengan dua konklusi berbeda. Konklusi pertama di sebuah postingan Reddit pada 23 September 2017 dari seorang user Reddit yang bernama Retirement Plan LCQP. User tersebut mengajak komunitas untuk berhenti menyelidiki Lake City Quiet Pills. Beberapa hal penting yang disebutkan seperti Lake City Quiet Pills bukanlah pembunuh bayaran seperti yang dipercaya banyak orang. Menurutnya, Milo dan Sid sebenarnya mantan kombatan yang kemudian beralih menjadi software engineer karena cedera. Mereka tergabung ke dalam organisasi yang mengatur operasi penyelundupan dan perampokan skala internasional. Itulah kenapa lowongan pekerjaan yang dipost di Lake City Quiet Pills membutuhkan skill bahasa asing. Disebutkan, Milo lebih sering menghabiskan waktu untuk web hosting, programming, atau 3D modeling. Organisasi mereka sempat bubar setelah Sid meninggal karena kanker. Di bagian akhirnya tertulis sesuatu yang mencurigakan. Aku sudah membersihkan jejakmu. Semoga harimu menyenangkan. Menariknya, sehari setelah tulisan ini dipost, akun TSF milik Madame Mio yang merupakan admin terakhir dari situs Lake City Quiet Pills ternyata sudah dihack. Konklusi kedua dari akun Twitter atau X milik Barely Sociable. Dia adalah salah satu YouTuber yang juga pernah membahas Lake City Quiet Pills. Barely Sociable mengatakan bahwa Lake City Quiet Pills adalah hoax yang dijalankan oleh seseorang yang bernama Trenkatsu. Dia memiliki 49 username alternatif, diantaranya Trendetective, Flink, Angel26, dan GP4. Jika memang begitu, maka insiden pembunuhan yang terjadi sebelumnya adalah sebuah kebetulan. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu konklusi pasti mengenai misteri Lake City Quiet Pills. Apakah ini benar-benar berkaitan dengan konspirasi pembunuhan atau hanya sekedar hoax? Tidak ada yang bisa memastikan. Ada banyak hal menarik lain yang tidak kubahas. Kalian bisa cek sendiri pembahasan lengkapnya di video Nexpo. Ngomong-ngomong, akun Religion of Peace ternyata sempat online dan membuat post pada tahun 2022 lalu. Namun, banyak orang sepakat kalau akun Religion of Peace telah dihack oleh seseorang. Dari semua yang sudah aku jelaskan, apa teori kalian mengenai misteri Lake City Quiet Pills? Punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar di bawah. Itu tadi adalah internet misteri Lake City Quiet Pills. Jika ada hal yang ingin ditambahkan atau dikoreksi, tuliskan di kolom komentar di bawah. Thanks for watching and I'll see you in the next video.